Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semua sehat kan? Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi yuk. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah dan jangan lupa like ya. Oke, yuk kita mulai belajarnya. Pernahkah kalian menemukan gambar seri di buku pelajaranmu? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Setiap gambar menceritakan bagian dari cerita tersebut. Gambar seri dapat disusun secara urut sehingga menjadi cerita yang runtut. Tahukah kamu langkah-langkah menulis karangan berdasarkan gambar seri? Langkah-langkah membuat karangan berdasar gambar seri yaitu: yang pertama, berilah judul yang sesuai gambar. Yang kedua, jika gambar belum urut, maka urutkan dahulu gambar tersebut. Yang ketiga, buat kalimat dari setiap gambar tersebut. Berikutnya yang keempat, susunlah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita. Contoh pada gambar ini kita bisa membuatnya menjadi sebuah cerita. Misalnya seperti ini. Ada 3 orang anak sedang bermain tanah. Setelah bermain, mereka akan makan. Namun, salah seorang anak tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka bertiga makan dengan lahap. Namun, akhirnya anak yang tidak cuci tangan tersebut sakit perut. Bagaimana kalian bisa membuat seperti tadi? Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap kita berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Coba ingat-ingat ya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan daftar tersebut, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling sedikit setiap bulan? Apakah kalian bisa menemukannya? Ya, perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak yaitu perusahaan C. Dan yang paling sedikit yaitu perusahaan A. Permasalahan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Dari data tabel ini, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Seperti ini. Cara menyelesaikannya yaitu perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi jumlah susu kotak semuanya adalah
4.450. Lalu, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Cara menyelesaikannya yaitu perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jadi jumlah susu kotak semuanya adalah 6.000. Nah, adik-adik, kalian juga bisa belajar bersama ayah bunda ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.